Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayuhal ikhwah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa min qawlihi azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak ada yang mempertemukan kita siang ini melainkan keimanan yang ada pada diri kita. Dengan keimanan itu kita bisa bersimpuh untuk melakukan ibadah salat Jumat.
Yang paling berat dalam menjalankan Islam ini bukan sholat Jumat. Yang paling berat menjalankan Islam ini bukanlah zakat, bukanlah saum yang sebentar lagi akan kita lakukan, bukanlah haji. Yang paling berat dalam menjalankan Islam itu ketika kita membawa keimanan yang saat ini kita bawa menjadi keimanan yang kita bawa pulang kelak ketika menghadap Allah Azza wa Jalla. Ayuhal ikhwah, bila mana kita membaca lembaran demi lembaran Quran, kita akan temukan sosok-sosok manusia teladan, dan Allah kisahkan semuanya dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran buat orang-orang yang berakal. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Kita mengenal kisah-kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita mengenal kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mengenal kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal kisah teladan para nabi yang mendapatkan gelar ulul ajmi. Sampai Al-Quran menyebut fasbiru, maka bersabarlah kamu semua. Kama sabaru ulul ajmi minar rusul, sebagaimana kesabaran para ulul ajmi di kalangan para rasul. Kita akan temukan sejarah indah dalam Al-Quran tentang sosok Khalilullah, seorang manusia kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar di sebuah lembah yang namanya Bakkah. Lembah ini di dalam Al-Quran disebut dengan biwadhin ghairi di jar'in. Sejauh mata memandang tidak ada air yang mengalir, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Di lembah itulah Ibrahim alaihissalam atas dasar perintah Allah diperintahkan untuk meninggalkan Siti Hajar dengan anaknya Ismail. Tidak ada alasan lain kecuali menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Kita tengok di sebuah lembah yang biwadin ghairi di jar'in, tidak ada mal, tidak ada tumbuhan, tidak ada warung, tidak ada pasar swalayan. Siti Hajar atas dasar perintah Allah ditinggalkan bersama anaknya Ismail oleh Ibrahim. Ibrahim berjalan, sekali-kali menengok sampai Siti Hajar berkata, apakah ini perintah Allah, wahai suamiku? Kata Ibrahim, ya. Ibrahim pun melanjutkan perjalanan. Berat memang, tapi kesabaran itu berbuah sebuah sejarah emas. Ditulislah sejarah ini dengan tinta emas, di mana ketika Ismail merengek-rengek kehausan, Siti Hajar berlari antara Sofa dan Marwa untuk mencari minuman sampai 7 balikan. Karena kesabaran ini Allah, malaikat dengan membawa mandat dari Allah, dari Arash, mengukir pasir menjadi air. Keluarlah dari pasir itu air yang mulia, air yang suci yang kita kenal dengan sumur Jam-Jam. Kesabaran berbuah keberkahan. Demikian juga kedua orang yang saleh yang diabadikan dalam Al-Quran, seorang bapa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Dilukiskan sebuah dialog yang indah dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu fandur madza tara. Tadi malam aku bermimpi menyembelihmu wahai anakku. Bagaimana pendapatmu? Ismail menjawab, ya abatib alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Niscaya ayah akan menemukan aku menjadi orang-orang yang sabar. Kisah Ibrahim. Demikian pula kisah Musa alaihissalam. Musa ketika dikejar oleh tentara Fir'aun, di depan Musa ada lautan, Laut Merah. Di belakangnya tentara Fir'aun, tidak ada pilihan lain. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa merendahkan dirinya kepada Allah dan berdoa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wahai Allah, bagimu segala puji,
wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu kami mengadu, wa antal musta'an, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jeritan, rintihan, munajat Musa ini telah membuat perintah Allah kepada Musa, wahai Musa, pungkul tongkat itu ke air, ke lautan. Terbelahlah lautan itu menjadi dua. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anzainakum wa agraqna ala fir'aun wa antum tandurun. Begitu juga kisah-kisah indah yang kita temukan melalui sirah perjalanan Rasulullah yang mulia dengan para sahabat. Dihina, dicemoohkan, dilempari dengan kuturan unta, dilempari dengan batu sampai darahnya mengucur ke terompahnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sabar. Fasbiru kama sabar ulul ajmi minar rusul. Oleh karena itu Allah dalam Al-Quran berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolonganlah kamu sekalian dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalimat indah ini menunjukkan bahwa ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, hanya diperoleh buat orang-orang yang sabar. Tapi sabar itu as-sabru fi sadmatil ula. Sabar itu kali pertama mendapatkan pukulan musibah. Jadi bukan sudah bertahun-tahun sakit baru kita bilang ini mah karik sabarnya. Sabar itu kali pertama mendapatkan pukulan musibah. Itu sabar. Ketika kita bisa mencontoh kesabaran para ulul ajmi, saat itu berhak kita menyandang ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Dan ingat bahwa para campur tangan Allah kepada rasul-rasul pilihan yang diabadikan dalam Al-Quran, karena mereka memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah. Bagaimana mungkin kita rindu akan pertolongan Allah, tetapi kita tidak pernah memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Pertolongan Allah didapat untuk orang-orang yang sabar dan untuk orang-orang yang meminta pertolongan kepada Allah dengan salat. Ini adalah bagian daripada bentuk kerinduan kita akan pertolongan Allah. Ketika negeri ini membutuhkan sosok pemimpin yang adil, ketika kita merindukan Indonesia menjadi sepotong surga di Jamrut Khatulistiwa, layaknya sabar dan salat inilah yang menjadi kuncinya. Ketika kita ingin menyelesaikan masalah-masalah hidup, gelombang badai serta topan kehidupan untuk kita dan keluarga kita, sabar dan salat adalah kuncinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa alihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa li jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afina fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma qawi imanuhum, Allahumma thabbit aqdamahum, Allahumma wahid sufufahum, Allahumma wahid kalimatahum, Allahumma wahid kalimatal muslimin. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhina yuballighuna hubbaka ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin
walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا